Bagaimana orang kerinduan kepada Rasulullah ya? Adalah Bilal bin Rabah. Ini Bilal tukang adzan Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah meninggal, Bapak Ibu, orang kan tahu Rasulullah sudah tidak ada, tapi orang kerinduan itu sangat rendah ya. Jadi Bilal itu ketika Rasulullah wafat, dia datang kepada para khalifah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, minta izin. Wahai khalifah, saya minta izin, saya mau berhenti dari tukang adzan Rasulullah. Kaget itu para sahabat. Kenapa? Menjadi tukang adzan Rasulullah itu sangat mulia. Kenapa? Namanya tukang adzan Rasulullah itu selalu bersama Rasulullah. Lalu kata para sahabat, Bilal, jangan begitu kuat, jangan berhenti jadi tukang adzan Rasulullah. Karena memang suara Bilal itu sangat bagus sekali, ya, sangat indah. Dan jadi dulu tidak ada mic begini, Bu. Tapi katanya Bilal itu kalau dia naik di puncak menara itu suaranya ya lebih kuat dari speaker yang 1000 watt gitu ya. Jadi Bilal itu DP suara, tapi dia seorang budak hitam begitu, tapi diberikan karomah oleh Allah ya. Kalau dia adzan, orang-orang akan terkumpul. Mengapa terkumpul? Nanti saya cerita sebentar. Jadi mereka tanya, Bapak Ibu, Bilal, kenapa mau berhenti jadi tukang adzan Rasulullah? Bilal bercerita. Kata Bilal begini, dulu ketika Rasulullah masih hidup, di waktu sholat, katakanlah subuh, kadang saya bangunkan Rasulullah, kadang Rasulullah bangunkan saya, lalu kami berjalan bersama-sama, dan saya lihat-lihat wajah Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah begini, Bilal azan, maka saya akan naik di tangga begitu, kata Bilal. Saya akan lakukan azan. Setiap saya azan, saya pasti melihat wajah Rasulullah. Setiap saya mau azan, pasti saya lihat wajah Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal, bagaimana mungkin saya bisa menyebut nama seorang yang saya sangat cintai, yang hari ini wajahnya sudah saya tidak lihat, saya tidak bisa lihat. Bagaimana mungkin saya bisa menyebut namanya? Maka mohon maaf ya, menyebut nama Nabi, lalu air mata jatuh, kata Nabi, matanya itu tidak akan bisa disentuh oleh api neraka. Jadi bila bilang, bagaimana mungkin saya menyebut nama seorang yang sangat saya kasihi, sedangkan wajahnya sudah tidak ada. Ibu bapak, orang punya keluarga yang sangat orang cintai ya. Andai dia sudah meninggal, anak saya bernama Aisyah, meninggal 10 tahun 9 bulan. Jadi kalau saya mendengar lagu begini ya, ada kan lagu Aisyah kan yang tentang Siti Aisyah ya, muda indah cantik berseri. Itu saya akan begitu menyebut nama Aisyah, saya akan begini. Kenapa anak saya cewek meninggal 10 tahun 9 bulan, namanya Aisyah. Bagaimana mungkin saya bisa melantunkan lagu itu, menyebut namanya sementara wajahnya sudah saya tidak lihat? Maka kata Bilal, bagaimana mungkin saya menyebut nama yang wajahnya sudah tidak bisa saya lihat? Ibu bapak, itu Bilal kalau adzan ketika Rasulullah sudah meninggal, kalau sudah sampai di kalimat asyhadu anna Muhammad, Bilal tidak bisa terus lagi, dia akan pingsan dan roboh. Jadi Bilal kalau dia adzan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Ketika dia menyebut asyhadu anna Muhammad, dia akan pingsan dan roboh. Maka Bilal mengundurkan diri. Bilal pindah ke Yaman, berdagang ibu-ibu. Saking so sibuk ibu-ibu, sama seperti orang, so nyenak ingat maulid. Tapi Bilal dalam kasus itu begini, dia tidur bermimpi Bapak Ibu, didatangi Rasulullah dalam mimpi. Rasulullah tegur begini, Bilal, so nyenak jaga datang ke kubur dong.
Nah itu kalau di Maulid Tiba ada doa begini, Allahumma rzuq ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah berikan, walaupun begini ya, walaupun untuk orang-orang ada baca Maulid Tiba, orang-orang miskin, nyanda ada doi, tapi setiap mereka baca tiba, mereka akan berdoa begini, Allahumma rzuq ziyaratahu fi kulli sana. Allah kasih akan doi patorang, kasih rezeki patorang, bukan mau beli pulsa, bukan mau makan. Allahumma rzuq ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah berikanlah kami rezeki agar bisa berziarah ke makam Rasulullah kalau boleh setiap tahun. Walaupun kasihan sampai umur tua ada baca Maulid Tiba, belum pernah mereka ke makam Rasulullah. Tapi karena rindu mereka berdoa setiap hari. Walaupun tak pernah pergi, minimal juga datang di majelis solawat. Seperti majelis seperti ini. Bilal ditegur Rasulullah dalam mimpi, Bilal, sunyak jaga datang ke kubur duk berkita begitu. Aduh Bilal habis bangun tidur, air matanya jatuh tak berhenti. Dia ambil kudanya, dia pacu ke kota Madinah apa itu. Sampai di kota Madinah, dia cari makam Rasulullah, roboh Bilal menangis. Sahabat datang, Bilal, kenapa kau menangis? Aduh saya mimpi Rasulullah datang menegur saya. Aduh saya takut tak bisa bersama Rasulullah di surga. Jadi Bilal itu masih di dunia sudah sangat khawatir. Dia takut dengan apa ibu, jangan sampai di surga tidak bisa dekat-dekat Rasul. Maka sahabat bilang begini, wahai Bilal, kami dengar Rasulullah berkata, siapa yang air matanya pernah jatuh karena rindu kepada Rasulullah, matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Matanya tidak akan melihat api neraka. Yang mudah-mudahan orang apa ibu begini ya, saya kasih ajar apa ibu, usahakanlah begini gedang, seminggu sekali ada air mata jatuh karena rindu kepada Rasulullah. Minimal malam Jumat, minimal hari Jumat, perbanyak solat. Anda yang tahu kasidah misalnya ya, biar duduk-duduk di Seikuala ibu-ibu ya, misalnya suami sudah pergi kerja, anak-anak sudah tidur misalnya, katakanlah, saya mau air mata saya jatuh untuk Rasulullah. Ya Allah izinkan air mata saya jatuh untuk Rasulullah. Lalu ibu berkasidah begini, kata anak solawat, misalnya begini ibu duduk termenung ya, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi, berabad jarak darimu ya Rasul, seakan dikau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Ibu-ibu, orang membalas cintanya cuma mau duduk kasih yang 1-2 jam di sini bersolawat. Orang membalas cintanya bu cuma kasih yang tadi bu bawa lampa, ya. Ada yang bawa panada, tadi saya lihat pula lampa ada di sana, ya. Ada juga panada, masya Allah. Dia pun tak terus tak usah naik motor, aduh masya Allah. Rasulullah lebih cinta gitu, ya. Seperti itulah membalas cintanya bu. Lalu air mata kita jatuh. Ibu berusahalah hafal apa yang membuat air mata kita bisa jatuh kalau orang berqasidah. Saya biar di motor bu begini ya. Mohon maaf ya, saya oke lah. Memang orang tua saya kalau menyanyi bagus begitu. Tapi saya tidak tahu menyanyi. Tapi kalau berqasidah bersolawatlah alhamdulillah. Adalah 1-2 bait yang saya hafal dari kecil. Jadi kalau di motor begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya,
setelah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Adik-adik, ada tidak hafal kasidah tentang Nabi? Ada ustaz yang kita hafal Sailor on Seven. Ada juga satu ustaz yang kita hafal sekarang. Misalnya kan, belum hafal lah. Berusahalah bu, dia cuma satu bait, lalu orang di motor sendiri, kita rindu para Rasulullah. Kalau sekarang sudah modern ya, misalnya Rohatil Aqyaru Tashdu Bilayalil Maulidi Wabarikun Nuri Yabdu Fi Ma'ani Ahmadi Wabarikun Nuri Yabdu Fi Ma'ani Ahmadi Wabarikun Nuri Yabdu Fi Ma'ani Ahmadi Fi Layalil Maulidi. Abdullah nama ayahnya, dan seterusnya kan. Usahakanlah orang ibu-ibu biar setua-tua ya, tidak usah malu-malu bu, biar lagi di otomikroletan bu, duduk begini ya, rindu kami lalu menangis, tidak apa-apa. Orang kurang goyang-goyang, kapas menangis, tidak apa-apa. Air mata yang jatuh karena rindu kepada kekasih. Adik-adik tahu enggak, ada kan selawat begini, Ahmad ya Habibi. Jadi nama kecilnya Ahmad. Jadi mereka bilang, Ahmad wahai kekasih, begitu. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Ahmad kekasihku. Ya sampai orang bercerita begitu dalam lagu. Atau apalagi purnama yang lagi bulan purnama, ya badratin min azakul kamal, itu kan orang baca maulid di bab. Atau dia orang bilang marhaban ya nur aini, selamat datang wahai. Jadi wajahnya itu kalau orang lihat menyenangkan dua mata begitu. Saya kembali lagi Bapak Ibu. Bilal Bapak Ibu menangis. Ya. Lalu sahabat dan Bilal, itu air matamu yang jatuh, ya. Matamu itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Lalu ibu-ibu, ini cerita saja ya. Karena ini Bilal kan kalau azan bagus sekali. Sahabat bujuk waktu itu. Bilal azan kok. Orang serindu dengar azan. Aduh enggak bisa kita. Nanti kita mau pingsan begitu. Tiba-tiba tangan duanya itu ada dua anak yang pegang. Itu saya tadi bilang, marhaban ya nur aini, marhaban, marhaban, selamat datang wahai wajah yang menyenangkan dua mataku. Sampai jika saya melihat wajahmu saya akan menangis. Marhaban jadal Husain, selamat datang kakek dari dua Husain. Jadi dia punya dua cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Nah, tiba-tiba tangan Bilal dipegang oleh dua anak kecil. Itulah Hasan wal Husain. Dia bilang begini, paman azan juga. Nah, ketika cucu Rasulullah yang minta dia azan, Bilal tidak bisa tolak. Jadi dalam cerita itu begini ya, Hasan wal Husain. Hasan wal Husain itu begini. Yang satu wajahnya mirip Rasulullah, yang satu cara jalannya mirip Rasulullah. Jadi saya lupa ya, apakah Hasan yang wajahnya mirip Rasulullah, karena ini anak Fatimah kasihan ya. Wajahnya mirip Rasulullah, yang satu jalannya mirip Rasulullah. Jadi ketika Bilal melihat Hasan wal Husain, Bilal seperti melihat Rasulullah. Ini langsung semangat Bilal. Langsung dia adzan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, ketika Bilal adzan, Masya Allah, Allahu Akbar Allah. Ibu-ibu, waktu Bilal kumandangkan azan di kota Madinah, orang-orang yang lagi ada berjual ibu-ibu, yang lagi ada kerja, tiba-tiba tabadian begini, tabadian. Lepaslah semua yang diorang pegang.
Kenapa? Selama dong tidak dengar Bilal azan. Ketika Bilal azan, orang-orang berteriak semua, Nabi sudah hidup, Nabi sudah hidup. Kenapa ibu? Itu Bilal kalau azan berarti ada Nabi di samping. Orang-orang berteriak satu Medina, Nabi sudah hidup, Nabi sudah hidup. Mereka lari menuju masjid ke sana. Lalu dicegat oleh sahabat, bukan, Nabi tidak akan hidup lagi. Itu dalam surah Ali Imran 144. Ketika Nabi wafat, ibu-ibu, bayangkan itu, Umar bin Khattab saking cinta kepada Rasulullah, dia pegang pedang. Siapa yang bilang Nabi Muhammad telah wafat, saya potong dia. Kenapa? Umar bin Khattab sampai-sampai tidak bisa menerima kenyataan Nabi sudah meninggal. Kata Umar bin Khattab, siapa yang bilang Rasulullah meninggal, saya penggal lehernya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bacakan itu. Kalau saya lupa, Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu hanya seorang rasul. Sebelumnya juga ada rasul yang mati. Apakah kalau Nabi mati kalian akan murtad atau balik ke belakang? Nah, ketika Abu Bakar bacakan itu, jatuh itu pedang Umar bin Khattab. Allah bilang, jangankan Rasulullah, Nabi-Nabi yang lain juga sudah wafat terlebih dahulu. Tapi jangan sampai Nabi wafat kalian balik belakang. Ya, jadi ibu bapak, bagaimana menghadirkan rasa cinta kepada Rasulullah, seorang Nabi yang mencintai orang siang malam kesian. Saya cerita ibu-ibu, ketika mau meninggal Rasulullah, ya, datang malaikat Jibril, Mikail. Nabi berwajah burung. Jibril bertanya, ya Rasulullah, seharusnya wajahmu senang karena tidak lama lagi bertemu Allah. Lalu Nabi Muhammad tanya begini, saya mau tanya, apa hakku di hadapan Allah kalau saya semeninggal? Apa kata malaikat? Semua pintu surga telah dibuka, ribuan malaikat telah menyambut. Tapi Nabi tidak ego. Nabi bilang begini, bukan itu yang saya maksudkan. Kalau saya sudah meninggal, kasihan, saya sudah melihat langit tapi jemaah, sudah akan lagi bersamaku. Apakah mereka bisa masuk surga? Maka Allah bilang, ini haramtu tul jannah, sesungguhnya saya haramkan surga atas nabi yang lain kecuali engkau masuk lebih dulu. Dan aku haramkan surga atas yang lain kecuali umatmu, torang masuk lebih dulu. Lalu Rasulullah tersenyum. Bayangkan seorang yang mau meninggal, Bapak Ibu, seandainya kita meninggal, lalu Allah, malaikat bilang, engkau telah ditunggu oleh surga. Saya lupa dengan orang-orang sekitar. Tapi Nabi tidak begitu. Dia tanya, apakah umatku akan masuk surga? Allah bilang, yang lain belum boleh masuk kecuali umatmu masuk. Lalu Rasulullah tanya, bagaimana sakit sakaratul maut? Kata malaikat, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, sakitnya mati. Seperti 300 sabikan pedang. Tapi tidak usah khawatir wahai Rasulullah, pencabutan ruhmu akan dibikin sangat ringan. Dari semua manusia, dari semua nabi. Rasulullah bertanya begini, apakah umatku kalau meninggal juga sakit seperti itu? Kata malaikat, ya Rasulullah, mereka hanya manusia biasa, sedangkan engkau Nabi, engkau diberikan dispensasi. Nabi tidak ego, dia berdoa Pak Ibu hari itu, ya Allah, aku minta kalau boleh semua rasa sakit sakaratul maut umatku kalau bisa saya tanggung hari ini. Ibu-ibu, itu orang ini kalau meninggal, Bu, tompe sakit ini Rasulullah so ambil waktu dia meninggal. Soalnya kalau sakit, kalau tidak percaya coba mati, ya. Soalnya kalau sakit, kenapa? Rasa sakit sakaratul maut umat telah diminta oleh Rasulullah, ya Allah kalau boleh kesian kita tanggung jauh hari ini. Bayangkan dari kecintaan 4 orang semua. Lalu bagaimana orang tuh? Ada dengar maulid? Aduh, orang-orang dulu namanya maulid. Kalau sebaca tadi Bapak Ibu sebaca sholawat, Bilal saja mau sebut namanya roboh. Bagaimana dengan orang yang nama Nabi disebut di toa-toa kesian dipanggil orang-orang, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim,
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi ballighhu al-wasila, Ya Rabbi khussahu bil fadila, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الله يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا ربيع الشأن والدرج البتياتي ردان علي الله الله يا أهل الجود والكرم. Yang terakhir apa ini? Usahakan orang dari maulid ke maulid mendapatkan minta kasihan Rasulullah. Rasulullah kasih akan sedikit itu akhlak, ya sedikit. Kasih akan sedikit itu sifat rahmat dalam surah Al-Anbiya 107. Mudah-mudahan orang dapat ini ibu ya di sini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tompe Nabi itu rahmat bagi Allah. Apa itu rahmat? Begini Bu, Nabi itu di mana saja DP bicara Bu, DP sikap, ada orang senang semua. Menjadi rahmat bagi alam. Di mana dia ada, orang-orang senang. Oke lah, ada yang tidak menyukainya karena dia membawa risalah agama. Tapi kalau sudah bicara mau apa saja, carilah seorang al-amin, seorang yang jujur amanah bernama Muhammad. Apalagi dia uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan ibu-ibu dari sini orang pulang satu. Orang jadi rahmat bagi tetangga. Mohon maaf ya, rahmat bagi tetangga begini Bu. Ibu kan pasti ada tape di rumah kan Bu, putar lagu Bu. Kalau mau jadi rahmat bagi tetangga, lihat jam kesini. Bisa mengerti Bu? Jangan jam 1 Masya Allah dia masih putar tuh ayam kaki kuning ya. Ayam kaki kuning misalnya ya. Jam 1 ini bisakah orang menjadi rahmat bagi orang lain ibu-ibu? Kedua, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Apalagi la'ala khuluqin azim, Al-Qalam ayat 4. Usahakan orang akhlak yang mulia. Nabi seorang pemaaf. Dia bukan pendendam, dia bukan pembenci ya. Dia orang yang baik ini bukan. Mudah-mudahan dengan maulid ini orang menjadi orang yang mendapat pancaran sifat-sifat rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, khuluqun azim dan sebagainya, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.